sekali bisa bertemu dengan Ibu hari ini. Jadi di sini kita akan berdiskusi dengan saudara aja, jadi Ibu tidak perlu merasa tegang. Semua yang Ibu sampaikan hari ini bisa membantu saya untuk memahami kondisi Ibu. Kira-kira apa yang ingin diskusikan? Saya ingin bertanya tentang FPASI. Anak saya sudah 6 bulan, tapi saya masih bingung harus mulai dari mana. Banyak sekali saran yang saya terima, jadi saya takut salah. Baik, Ibu sudah mau berbagi ceritanya. Perasaan bingung seperti itu sangat wajar, terutama ketika kita mendapatkan informasi yang banyak dan berbeda-beda. Banyak juga ibu-ibu yang mengalami hal yang sama yang seperti itu. Kalau boleh tahu, dari semua informasi yang Ibu terima, informasi apa yang paling membuat Ibu ragu atau bingung? Saya senang sekali dari mana ini, karena ada yang bilang harus banyak variasi, tapi ada yang bilang satu jenis saja. Nah, maka dari itu saya tidak ambil jalannya yang salah. Jadi Ibu mendapatkan informasi yang berbeda-beda ya. Jadi itu yang membuat Ibu ragu untuk memulai anak Ibu MPASI. Iya, tapi selain itu saya juga khawatir kalau MPASI ini mengganggu ASI. Baik Bu, jadi ada kekhawatiran tentang jenis makanan, cara pemberian makanannya, dan juga dampaknya terhadap ASI ya. Kekhawatiran itu sangat wajar Bu, karena Ibu ingin memberikan yang terbaik untuk anak Ibu. Kalau boleh tahu, apa yang membuat Ibu tetap ingin memberikan MPASI dengan baik? Saya ingin anak saya itu tumbuh sehat. Saya juga takut kalau saya salah atau terlambat memberikan MPASI, dia tidak pertumbuhan anak saya. Dengan niat seperti itu, Ibu sudah berada di langkah yang sangat baik. Dari yang Ibu sampaikan tadi, saya bisa melihat bahwa sebenarnya Ibu memiliki keinginan untuk memberikan MPASI dengan sangat baik. Namun Ibu mulai merasa ragu karena mendapatkan informasi yang berbeda-beda. Hal ini membuat Ibu belum merasa yakin untuk memulainya. Kondisi seperti ini sangat umum terjadi, terutama pada ibu yang baru mengalami fase MPASI. Yang penting kita bisa mulai melakukan dengan langkah yang sederhana dan dilakukan secara bertahap, sehingga ibu lebih percaya diri. Baik, sekarang kita coba langkah yang bisa ibu lakukan. Untuk awal, ibu tidak perlu langsung memberikan banyak jenis makanan. Justru lebih baik dimulai dari yang sederhana terlebih dahulu. Sebagai langkah awal, saya akan memberikan gambaran untuk ibu melalui grafik. Di sini tertera untuk bayi ibu yang berusia 6 bulan itu makanan itu disaring. Kemudian untuk porsinya itu ada nasi putih 3 SDM atau 30 gram. Kemudian ada telur ayam, wortel, air, garam, santan. Tapi ibu tetap harus memberikan ASI. Jadi kebutuhan ASI itu 70% dan kebutuhan MPASI itu 30%. Berarti tidak perlu langsung banyak jenis. Iya, betul sekali Bu, tidak perlu terburu-buru. Yang penting bayi itu bisa menerima makanan dengan baik. Kemudian frekuensinya bisa diperlukan dalam 10 sampai 5 kali dalam sehari. Kemudian yang pada penting itu ASI tetap diberikan. Jadi seperti itu, saya sedang berdatang dulu. Alhamdulillah, setelah bayi ibu mulai terbiasa, ibu bisa mendapatkan variasi makanannya seperti protein, sayur, dan buah.
jika bayar tolak dan belum bisa dicoba lain waktu. Kemudian di unit 5 juga ada tertera bagaimana cara memberikan makan pada anak. Seperti itu. Sekarang saya jadi lebih yakin untuk memulai kelas. Itu langkah yang sangat baik. Mulai dari hal yang kecil akan membantu ibu lebih percaya diri. Untuk memastikan semua berjalan dengan baik, bagaimana kalau kita melakukan evaluasi pada minggu depan? Nanti bisa kita melihat bagaimana respon bayi ibu terhadap integrasi dan bagaimana pengalaman ibu dalam melakukannya. Baik, saya merasa lebih tenang karena ada pendampingan yang seperti ini. Tentu jika ada kendala, kita bisa mencari solusi bersama-sama. Yang penting dilakukan secara bertahap dan konsisten. Saya sangat mengapresiasi langkah ibu hari ini. Ibu sudah berani untuk mencari informasi dan mulai memahami cara memberikan interaksi. Langkah kecil itu sangat penting untuk mendukung tumbuh kembang anak. Terima kasih banyak ya Bu. Sekarang saya jadi merasa lebih percaya diri lagi. Sama-sama Bu, saya senang bisa membantu Ibu. Kita akhiri pertemuan hari ini. Semoga langkah-langkah yang sudah kita diskusikan tadi akan bisa berjalan dengan lancar dan akan kita lanjutkan untuk pemantauan pada pertemuan berikutnya.